Gede-gede atau disebut juga dengan dede merupakan salah satu seni bela diri tradisional rakyat di PD dan PD Jaya. Seni bela diri ini seperti gulat yang dimainkan oleh kaum laki-laki. Satu tim terdiri dari 3 orang. Biasanya gede-gede ini dipertandingkan antar kampung. Diadakan setiap selesai panen padi. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Dilansir dari Wikipedia, kisah kelahiran gede-gede berawal dari usaha mengasah ketahanan mental dan jiwa laskar kerajaan. Karena sangat berbahaya, olahraga keras ini tidak pernah memperebutkan juara, karena bisa berakibat fatal. Di PD dan Meredu, dahulunya ketika masa luah blang atau pasca panen atau saat bulan purnama, gede-gede kerap dipertandingkan. Pemuda berbadan kekar berbondong-bondong mengikutinya, meski tak ada hadiah selain badan yang lembam. Hadiah nyatanya sering tak berwujud, hanya sebuah kebanggaan belaka yang jadi pemuas bagi petarung yang menang. Adu fisik ini hanya sekedar brand-brand, alias mengendurkan otot-otot yang tegang melalui pertarungan. Kebanggaan lainnya sering pula dianggap perkasa dan menjadi lirikan ujung mata para gadis kampung. Sebagai seni bela diri, gede-gede merupakan olahraga keras. Petarung gede-gede harus memiliki ketahanan fisik dan mental yang kuat, tahan pukul dan bantingan lawan. Selain itu, petarung gede-gede juga dituntut kesabaran dan ketabahan. Di sini, emosi diolah. Bila emosi petarung tidak stabil, maka bisa berujung pada kematian. Kesabaran para pemain diuji dengan berbagai lontaran kata-kata kasar dari para penonton. Karena itu pula, sepanjang sejarah pertarungan gede-gede belum pernah terjadi pertarungan di luar arena. Artinya, sikap sportif para pemain sangat tinggi. Meski di arena mereka babak belur dan bonyok, tapi di luar arena itu dianggap sebagai sebuah kewajaran, dan banyak dari petarung ini yang melanjutkan duduk-duduk dan minum kopi bersama selepas pertandingan. Akhir tahun 1980-an, gede-gede masih sering dipertunjukkan di Beracan, Kecamatan Meredu, Kabupaten PD Jaya. Biasanya pertarungan ini dibagi dalam 2 kategori, yakni antar pribadi dan antar perwakilan kampung. Siapapun boleh ikut, syaratnya berani dan mampu menahan pukulan serta hempasan lawan dan juga emosi tentunya. Sistem pada permainan gede-gede, para petarung terlebih dahulu dibagi dalam 2 kelompok besar. Petarung pertama tampil ke arena untuk menantang 2 petarung lainnya dengan mengkacak-kacak sambil ketrip jarau atau membunyikan jari. Arena biasanya terbuat dari jerami yang berfungsi sebagai matras. Petarung pertama yang menantang 2 lawan disebut ureng tung atau penantang, sedangkan petarung yang ditantang yang berjumlah 2 orang tadi disebut sebagai ureng pok atau orang yang menerima tantangan. Ketika diserang, petarung pertama akan memukul dan menghempas 2 petarung lain yang menyerangnya. Dan khusus bagi ureng tung, boleh menggunakan gempalan tangannya untuk memukul di mana saja, kecuali di bawah pusar. Untuk ureng pok, mereka hanya boleh membanting dan menghempas sambil mereka berpegangan tangan. Jika pegangan tangan ureng pok ini terlepas atau salah satu dari mereka roboh akibat hantaman ureng tung, maka mereka dianggap kalah. Begitu juga dengan ureng tung. Apabila ureng pok sanggup menghempas atau membantingnya, maka dia dianggap kalah. Pada babak kedua, posisi pemain dibalik. Posisi tung akan beralih ke pok. Begitu juga sebaliknya. Hal ini terus berlangsung dalam limit waktu tertentu atau ronde, sampai salah satu pihak menang. Lazimnya sebuah pertandingan, gede-gede juga dipimpin oleh beberapa orang wasit, yang disebut sebagai ureng semegra.
atau juri pelerai yang biasanya berjumlah 4 atau 5 orang. Para juri tersebut juga merupakan orang-orang yang tangkas dan kuat, sehingga mampu melerai para petarung. Biasanya yang menjadi urun semegelas tersebut merupakan para mantan petarung gede-gede itu sendiri, yang memiliki pengalaman dan insting soal gede-gede. Seorang wasit gede-gede bisa melihat apakah petarung itu memukul dengan sikap profesionalisme atau emosional. Karena antara profesional dan emosional petarung itulah wasit berperan menentukan kapan sebuah pertarungan harus dihentikan. Demikianlah informasi gede-gede seni bela diri Kaspidi. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.